sekarang kita berada di Kota Langsa. Dan untuk tema jalan-jalan kita hari ini adalah kita akan menuju ke sebuah pulau, di mana pulau tersebut dikabarkan masih perawan sekali dan masih eksotis sekali. Dan juga sebelum kita pergi ke pulau tersebut, kita akan belanja dulu ke salah satu store yang luar biasa sekali, yaitu Lofty Store yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 8 Kota Langsa. Dan inilah dia suasana sore di Kota Langsa. Suasana sore yang memang sama sekali tidak ada macetnya. Wow, luar biasa sekali. Jadi kita akan pergi ke Lofty Store, di mana jarak dari Bambu Runcing ini ke Lofty Store itu hanya berjarak sekitar kurang lebih 100 atau 200 meter. Tadi aku mau bilang 1 kilometer, ternyata itu kejauhan. Karena jarak yang dekat dari lapangan Merdeka dan juga Bambu Runcing ke Lofty Store tadi hanya berjarak sekitar 100 sampai dengan 200 meter. Jadi kita tidak perlu naik beca atau juga mobil atau motor, kita akan jalan kaki saja. Kenapa saya harus jalan kaki? Karena selalu ada jalan untuk jalan-jalan. Dan inilah dia Lofty Store Aceh, berada di Jalan Ahmad Yani nomor 8 Kota Langsa. Kita akan belanja untuk siap-siap pergi ke pulau yang sudah kita sebutkan tadi, pulau yang benar-benar eksotis dan masih perawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Apa kabar? Ini adalah Bang Patih. Bang Patih ini merupakan owner daripada Lofty Store Aceh ini. Jadi Bang Patih, kita cerita sedikit tentang Lofty Store. Benarkah Lofty Store ini berdiri sejak tahun 2006 dan dikabarkan bahwasanya Lofty Store ini adalah clothingan yang pertama di Aceh? Iya. Nah, itu sudah diakui di media cetak kemarin ya. Bahwasanya kita distro atau clothingan pertama di Aceh. Terus untuk Lofty sendiri, Bang Patih bisa cerita apa nih? Ya, Lofty lebih ke yang pasti produk Indonesia yang original ya. Terus lebih ke musik attitude lah. Musik attitude. Waduh, berarti memang pasarnya adalah anak muda sekali ya. Luar biasa. Seperti saya dong. Wah. Jadi inilah dia Lofty Store. Jadi kalau kita ngelihat suasana di Lofty Store ini emang luar biasa sekali. Banyak produk-produk yang keren, terus juga cadas dan berbahaya. Seperti itu Bang Patih ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang Patih. Tapi kalau ngobrolin ini Bang Patih, kita mau pergi ke pulau. Dikabarkan pulau itu masih eksotis sekali dan masih perawan sekali. Bang Patih pernah dengar pulau itu? Pernah sih, katanya oke tuh. Oke. Katanya keren. Oke ya, keren. Karena belum dijamah sama banyak orang kan. Jadi kudu ke sana tuh. Kudu ke sana. Baik, sebelum kita ke sana kita akan belanja dulu nih Bang Patih. Boleh temenin saya Bang Patih? Ajar Bang Patih ya. Mana ini produk yang bagus ini? Nah, ini clothingan kita sendiri nih. Clothingan Lofty sendiri. Wah, ini dia nih salah satu clothingan dari Lofty Store. Luar biasa. Ini juga Lofty. Keren ya? Keren. Jadi ini bagus karena besok kita akan pergi jalan-jalan ke suatu pulau yang eksotis. Jadi kita harus pakai produk yang memang luar biasa sekali. Apalagi kalau bukan Lofty. Bang Patih, kita mau belanja semua nih. Kita mau pilih-pilih yang lain nih, pilih-pilih yang lain. Lofty luar biasa.
store yang luar biasa sekali dengan suasana yang anak muda dan tentunya juga luar biasa. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi karena emang Lofty cadas dan berbahaya. Kita sudah belanja di Lofty Store ini dan luar biasa sekali. Kita sebagai anak nanggro harus kudu yakin dan percaya diri dan bangga bahwa saya di Aceh kita punya store seperti Lofty ini. Waduh, terima kasih Bang Pati sudah ditemenin belanja di sini dan tentunya juga kita akan jalan-jalan ke daerah yang sudah kita katakan tadi, yaitu pulau yang terluar. Waduh, terluar nggak juga sih, tapi pulau yang masih bagian daripada Langsa dan tentunya juga eksotis dan luar biasa. Tapi bukan hari ini, besok kita akan ke sana. Lofty luar biasa. Luar biasa sekali. Kita dari dermaga dan sekarang kita sedang berada di boot penyeberangan ke Pusong. Dan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Dan yang paling fantastis sekali, nanti kita akan melihat Pusong dan juga Telaga Tujuh. Wow, luar biasa. Ini adalah perjalanan maha dahsyatnya saya. Kenapa? Karena seumur hidup baru pertama naik boat, baru pertama sekali pergi ke Pusong, dan baru pertama sekali keluar dari Pulau Sumatera. Wah, dahsyat. Pusong, I'm coming. Pusong itu, tahu kamu di mana? Pusong itu ada di sana. Iya. Wow, inilah dia Pusong, salah satu daerah yang masih termasuk apa ya? Termasuk dari Kota Madia Langsa, dan karena jaraknya yang begitu jauh dari Kota Langsa, untuk transportasi ke Pusong ini harus memakai boat atau juga kapal. Jadi selain selain kapal itu juga digunakan sebagai alat transportasi, dikarenakan masyarakat Pusong itu mayoritas adalah seorang nelayan. Jadi kapal itu digunakan sebagai alat pengangkut barang juga. Nah, kita sekarang akan memasuki desa Pusong Telaga Tujuh ini, dan untuk masuk ke sana kita harus memerlukan guide atau seseorang pemandu. Dan sudah ada, ya, ada Bang Muksin ya Bang ya? Bang Sarul. Oh, Bang Sarul ya, Bang Sarul. Ya, Bang Sarul ini adalah pemandu kita untuk pergi ke desa Pusong, ya, Bang ya. Oke. Ayo Bang. Jadi seperti inilah Pusong. Luar biasa sekali, kita disambut dengan keramah tamahan mereka, dan ini benar-benar Indonesia sekali.
Adik. Ternyata walaupun jauh dari Kota Langsa, Pusung ini juga memiliki sebuah kantor kesehatan, yaitu Pustu. Apa? Aku kepala minggu apa? Ayo. Hai, kumainan. Hai. Mana ayo murah. Pentri belom. Kalau pentri be. Dadah, dadah. Dadah, dadah. Dadah. Ini dia pemerintahan Kota Langsa, Dinas Pendidikan SMP Negeri Telaga 7, Langsa Barat, Kota Langsa. Amazing. Nah, dia salah satu sudut yang ada di Pusung, walaupun mereka jauh dari Kota Langsa, tapi di sini juga masih ada fasilitas pendidikan. Untuk apa masalah belajar yang ada di Pusung ini, Pak? Kalau masalah belajar kita nggak ada kendala, cuma dari fasilitas saja kita masih kurang. Oh, apa itu, Pak? Fasilitas yang kurang? Misalnya ya seperti komputer. Gimana, Pak? Gimana? Komputer itu karena belum ada lab mungkin ya. Iya. Lab kita perjuangkan. Dan insya Allah mungkin dalam tahun 2024 ada bangunan-bangunan yang akan dibangun. Jadi kita berkunjung ke SMP Pusung. Iya, kita berkunjung ke SMP Negeri Telaga 7 dan kita dimintai tanda tangan. Ini adalah buku tamu untuk kepentingan SMP Negeri Telaga 7 ini. Jadi kita akan isi. Di sini, Pak ya. Indigo's tuh selalu ada jalan untuk jalan-jalan. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, Pak. Kita sudah melihat bagaimana SMP Negeri Telaga 7 Kota Langsa ini, dan sekarang saya didampingi oleh salah seorang guru dari SMP ini sendiri. Ya, dengan siapa, Bang? Ahmad Muhajir. Dengan Bang Muhajir ya? Iya. Bang Muhajir. Jadi Bang, punya cerita nih, Abang asalnya dari? Saya asalnya dari Langsa, Kampung Dari- Mutia. Oh, dari Kota Langsa sendiri? Iya, iya. Jadi apa nggak itu Bang, nggak terlalu jauh harus mengajar di sini? Saya rasa enggak, karena waktu yang kita tempuh pun hampir 1 jam memang, tapi untuk kosnya kita udah digratiskan oleh sekolah. Dana bos. Jadi motivasi Abang sendiri untuk ngajar di sini apa? Kan masih banyak tuh Iya, sekolah-sekolah iya. yang lain gitu. Yang pertama, kok menurut saya kalau kita ngajarnya di pulau ini, menurut saya kita memiliki nilai tambah
sebagai seorang guru, karena yang pertama kita sudah berani untuk mengorbankan waktu maupun biaya walaupun tidak banyak untuk bisa mencerdaskan anak bangsa tentunya. Iya, dan mungkin dari segi hobi pun saya hobi ngajar gitu ya. Ngajar. Jadi intinya si Bang Muhajir, Bang Muhajir ini adalah seorang pejuang yang memang luar biasa sekali dan punya hobi ngajar gitu lah, pecah banget. Paling luar biasa sekali untuk daerah Pusong ini adalah sebuah tempat mahakarya yang luar biasa. Inilah dia Masjid Pusong. Dan kita akan sholat zuhur di masjid ini. Dan konon katanya kalau misalnya sudah pergi ke Pusong itu tidak akan sah kalau belum menginjakan kaki ke Masjid Pusong. Dan saya akan menginjakan kaki saya ke Pusong. Sorry. Dan saya akan menginjakan kaki saya ke Masjid Pusong. Itu artinya adalah saya berhasil ke Pulau Pusong. Amazing. Assalamualaikum. Saya sudah berada di Pusong. Saya sah menjadi orang yang menginjakan kaki ke Pusong, salah satunya. Subhanallah. Dengan panasnya cuaca Pusong, jadi dengan air yang segar sekali ini bisa ngebuat kamu kelihatan lebih fresh, dan ini emang benar-benar indie sekali. Indigos tuh selalu ada jalan untuk mencari air bersih. Jadi kalau misalnya aku ditempatin di satu titik yang ada di Pusong ini bakal kesasar gitu. Soalnya terlalu banyak lorong yang harus dilewatin. Ya. Gokil. Pusong itu bisa disebut dengan Pulau Seribu Lorong. Wah, sadis. Kita akan menuju sebuah tempat yang katanya tempat ini nih hanya bisa didapatkan saat sore hari. Kita butuh usaha lebih untuk ngedapetin momen yang luar biasa, masih tetap di Pusong. Make up your mind to have no regret. Recline yourself, resign yourself, your truth. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I crave for. Whatever love wants. Jadi bang, yang tadi air gitu ya? Ya.
ini air. Ini udah mulai ngering, berarti udah disurut. Oh, jadi air laut surut. Iya. Jadi seperti inilah keadaannya. Iya, keadaan ini. Jadi dengar-dengar bisa main bola Iya, main bola di ujung sana. di ujung sana, Pak. Iya, main bola. Oke, ayo kita ke sana, Pak. Kita mau lihat sebuah tradisi yang menurut saya unik sekali gitu, unik sekali. Gimana enggak teman-teman bisa main bola di tempat yang tadinya ini air terus surut dan kemudian mereka bisa mempergunakan areal ini untuk lapangan sepak bola. Bener sekali, Bang ya. Wow. What I aim for, and your heart and soul is what I can. Jadi seperti yang sudah aku katakan tadi bahwasanya ada sebuah hal yang paling fenomenal sekali untuk Pusong ini, dan ini harus kita harus memiliki usaha yang lebih untuk ngedapetin momen yang seperti ini. Bagaimana tidak, sebuah lautan yang kemudian surut menjadi dataran dan tempat itu dijadikan oleh pemuda-pemuda sempat untuk bermain bola. Main bola, main bola. Dua muda semua main bola. I'm irresistible, you fool me. Ini adalah tanggul yang memang sengaja dibuat oleh pemerintah setempat untuk menahan arus ombak untuk memasuki Pulau Pusong sendiri, dan ini ukurannya super duper besar. Dan di balik ini kita akan melihat sebuah lapangan sepak bola yang sudah aku katakan tadi. Ini bukan sembarangan sepak bola, karena untuk mendapatkan lapangan tersebut mereka harus menunggu air laut surut. Dan yang paling super pecah itu dia. Every morning I'm broken, every day I die, every night I weep. Kita seharian sudah keliling Pusong dan saya ngedapetin sebuah pelajaran yang sangat amat berarti dari warga Pusong ini, mulai dari budaya mereka, keramah tamahan mereka, kemudian juga cara usaha mereka untuk terus bertahan hidup, dan juga cara mereka untuk menikmati hidup. Seperti teman-teman kita ini, mereka tidak peduli karena itu lautan, dengan kondisi lapangan seperti ini mereka tetap bermain. Dan inilah dia Pusong, sebuah tempat yang benar-benar eksotis sekali. Tapi sudah ke Pusong belum lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak jalan-jalan ke Telaga Tujuh, sebuah pulau yang kabarnya lebih eksotis. Kenapa? Karena tempat itu belum pernah terjamah oleh banyak orang. Itulah dia Telaga Tujuh. Or some other guy standing in the shadows of the sky above. No one knows I'm crying, beaten by my love. Demasiado corazón, demasiado corazón. Melihat bagaimana kultur budaya masyarakat yang ada di Pusong, dan sekarang kita akan menuju ke pulau yang masih berdekatan dengan Pusong, yaitu Telaga Tujuh. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke Telaga Tujuh yang jaraknya itu tidak terlalu jauh dari Pusong sendiri. Dan menurut sebuah kabar bahwasanya Telaga Tujuh itu adalah sebuah pulau di mana pantainya itu belum terjamah oleh banyak manusia. Berarti masih eksotis sekali. Kita sudah sampai di Telaga Tujuh dan kita disambut oleh beberapa ilmuwan bilang mereka masih saudara dengan kita. Apa kabar saudara-saudara? Tolonglah, jangan kau ganggu aku.
Selamat datang di Telaga 7. Wow, inilah dia Telaga 7 yang benar-benar amazing sekali. Luar biasa, dan kalau misalnya kamu datang ke Telaga 7 bakal gak nyesel. Kenapa? Karena memang pulaunya ini masih sangat amat rawan. Gimana enggak coba? Belum banyak orang yang tahu tentang Telaga 7, dan pantainya itu luar biasa amazing. Telaga 7! Wah, amazing! Inilah dia mahakarya dari Tuhan yang luar biasa di Kota Langsa, Telaga 7. Kita udah keliling daripada Pulau Telaga 7 ini, dari mulai tempat-tempat yang paling eksotis sekali, so amazing, sampai dengan tempat yang seperti sekarang ini. Ini adalah salah satu sudut daripada Pulau Telaga 7 yang sudah mulai terkikis tanahnya itu karena arus laut dan terjadi abrasi, sehingga membuat sudut daripada salah satu tempat yang ada di Telaga 7 ini mulai rusak. Tampaknya Telaga 7 harus punya orang yang memang peduli akan lingkungan. Indonesia itu bagus jika kita mau peduli dengan mereka. Indigoes tuh selalu ada jalan untuk jalan-jalan.